Bayangkan kamu di sebuah tempat yang tenang di tepi pantai Inggris pada tahun 793. Tiba-tiba, dari balik kabut laut muncullah kapal-kapal panjang dengan hiasan kepala naga. Kamu menghadapi para penyerbu yang turun dengan senjata seperti pedang dan kapak. Orang-orang dibantai, harta dirampas, bahkan ada yang dibawa pergi sebagai tawanan. Dari sinilah nama Viking mulai dikenal sebagai mimpi buruk di seluruh Eropa. Bangsa Viking merupakan para penjelajah dan pejuang dari Skandinavia yang kini kita kenal sebagai Denmark, Norwegia, dan Swedia. Mereka aktif melakukan penjelajahan dan ekspansi sekitar akhir abad ke-8 hingga pertengahan abad ke-11. Dalam kurun waktu tersebut, mereka melakukan serangkaian penyerbuan, perdagangan, dan mendirikan permukiman di berbagai penjuru Eropa, bahkan hingga ke benua Amerika Utara. Ekspansi Viking terjadi bukan tanpa alasan. Ada banyak faktor yang mendorong mereka keluar dari tanah kelahirannya. Pertumbuhan penduduk membuat lahan subur di Skandinavia semakin terbatas. Di sisi lain, kota-kota dan biara di seberang laut menyimpan kekayaan yang besar, sehingga menjadi sasaran empuk untuk dijarah. Semua hal ini membuat orang-orang Viking berani untuk menjelajah ke wilayah baru yang mereka tidak pernah jumpai sama sekali. Kapal semacam inilah yang memberi keunggulan bagi bangsa Viking dalam penyerbuan dan pelayaran jarak jauh mereka. Awal era Viking ditandai dengan serangan terkenal pada tahun 793. Para Viking melancarkan serangan mendadak ke biara Saint Cuthbert di Pulau Lindisfarne, sebuah pulau kecil yang terletak di dekat pesisir timur Laut Inggris. Peristiwa ini tercatat dalam kronik Anglo-Saxon dengan sangat dramatis. Para penulis masa itu menggambarkan tanda-tanda mengerikan menjelang serangan, seperti hembusan angin puyuh, kilatan petir, dan naga-naga berapi terlihat terbang di udara. Benar saja, pasukan Viking tiba dan menghancurkan biara di Lindisfarne dengan penjarahan dan pembantaian. Kabar mengerikan itu segera menyebar ke seluruh Eropa. Serangan Lindisfarne pun dianggap sebagai titik mulai era Viking. Setelah peristiwa Lindisfarne, serangan-serangan Viking terus berulang dan meluas. Pada akhir abad ke-8 dan awal abad ke-9, kapal-kapal Viking bermunculan di pesisir kepulauan Britania, Irlandia, serta pesisir Frankia atau sekarang Prancis untuk mencari harta dan budak. Sekelompok besar Viking bahkan berhasil mencapai Paris dengan puluhan kapal melalui sungai Seine. Kota Paris jatuh dijarah dan Raja Frankia terpaksa membayar upeti besar untuk menyelamatkan kotanya. Fenomena pembayaran tebusan ini dikenal sebagai Danegeld di Inggris, yang menjadi salah satu respon keterpaksaan dari kerajaan-kerajaan Eropa yang kewalahan menghadapi serbuan Viking. Serangan demi serangan membuat penduduk Eropa diliputi ketakutan dan mencerminkan betapa ngerinya mereka menghadapi ancaman Viking. Memasuki pertengahan abad ke-9, aktivitas Viking bereskalasi dari sekedar serangan musiman menjadi invasi besar-besaran. Pada tahun 865, di dalam kronik Anglo-Saxon mencatat kedatangan pasukan Viking yang disebut Heathen Great Army di pantai timur Inggris. Pasukan gabungan Viking ini yang dipimpin oleh tokoh-tokoh legendaris seperti Ivar the Boneless dan Halfdan Ragnarsson yang bergerak menaklukkan kerajaan-kerajaan Anglo-Saxon satu persatu. Perlu diketahui, pada masa itu Inggris belum bersatu seperti sekarang. Wilayahnya masih terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil yang disebut kerajaan-kerajaan Anglo-Saxon. Ada Northumbria di utara, Mercia di tengah, East Anglia di timur, serta Wessex di barat daya. Masing-masing mempunyai rajanya sendiri dan sering berperang satu sama lain. Kondisi terpecah belah inilah yang membuat Inggris sangat rentan ketika pasukan Viking datang menyerang. Dalam rentang beberapa tahun saja, mereka berhasil menumbangkan Northumbria, yaitu Inggris bagian utara, mengalahkan East Anglia, Inggris bagian timur, dan menghancurkan Mercia, Inggris bagian tengah. Para raja di berbagai wilayah tewas atau lari menyelamatkan diri. Pada tahun 871, hampir seluruh Inggris jatuh di bawah kekuasaan Viking, menyisakan hanya kerajaan Wessex di barat daya sebagai benteng pertahanan terakhir bangsa Anglo-Saxon. Bangsa Saxon di Wessex yang dipimpin oleh Raja Alfred the Great melakukan perlawanan, sehingga terjadi titik balik pada tahun 878 ketika Raja Alfred berhasil mengalahkan pasukan Viking di pertempuran Edington. Pemimpin Viking Guthrum terpaksa menerima syarat perdamaian Raja Alfred. Hasilnya, wilayah Inggris dibagi menjadi dua.
Bagian utara dan timur diserahkan kepada kekuasaan Viking yang mencakup Northumbria, Mercia Timur, dan East Anglia dan dikenal sebagai wilayah Danelaw. Sementara bagian selatan dan barat tetap di bawah pemerintahan Raja Alfred. Perjanjian ini memberikan ruang bagi kedua pihak untuk hidup relatif berdampingan. Sementara itu di Irlandia, Viking juga membangun markas kekuatan mereka. Sejak serangan pertama pada tahun 795, daerah pesisir Irlandia terus menjadi sasaran serangan Viking. Puncaknya di 841 Masehi, Viking mendirikan sebuah longfort, yaitu kubu pertahanan musim dingin di tepi sungai Liffey, dan inilah yang menjadi cikal bakal kota Dublin di Irlandia. Dublin menjadi pusat kerajaan Viking di Irlandia yang dikenal sebagai Kerajaan Dyflin dan bertahan sebagai permukiman Hiberno-Norse yang makmur selama berabad-abad. Selain Dublin, Viking mendirikan pemukiman yang kelak tumbuh menjadi kota-kota penting Irlandia seperti Waterford, Limerick, Wexford, dan Cork. Kehadiran mereka memperkenalkan pola perdagangan dan urbanisasi baru di Irlandia yang sebelumnya lebih bersifat pedesaan. Meski demikian, interaksi dengan penduduk lokal tidak selalu damai. Pada tahun 1014, pasukan gabungan Irlandia di bawah Raja Brian Boru bertempur melawan pasukan Viking Dublin dalam pertempuran Clontarf. Pertempuran besar ini mengakhiri dominasi militer Viking di Irlandia, walaupun komunitas Viking tetap tinggal dan berbaur di kota-kota pesisir. Di daratan Eropa, ekspansi Viking juga membawa perubahan besar. Di wilayah Frankia yang kini menjadi Prancis, serangan Viking terus-menerus mengancam pesisir dan jalur sungai. Para raja Frankia sering memilih untuk membayar upeti agar Viking mau mundur sementara. Tapi akhirnya pada awal abad 10 dicari solusi yang lebih permanen. Pada tahun 911, Raja Charles yang dijuluki Charles si Sederhana membuat kesepakatan dengan pemimpin Viking bernama Rollo. Rollo dan pasukannya diberi hak atas wilayah di muara sungai Seine sekitar kota Rouen dengan syarat ia masuk agama Kristen dan menjadi pengikut Raja Frankia untuk melindungi daerah itu dari serangan Viking lainnya. Wilayah yang dibedakan itu sekarang dikenal sebagai Normandy atau artinya tanah Norman atau Northmen, sebutan bagi orang-orang Norse. Hanya dalam satu generasi, para Viking di sana cepat beradaptasi dengan budaya setempat, mulai berbahasa Prancis dan kemudian dikenal sebagai bangsa Norman. Beberapa dekade kemudian, tepatnya tahun 1066, keturunan Viking dari wilayah ini menaklukkan Inggris di bawah pimpinan William Sang Penakluk. Selain menaklukkan wilayah-wilayah di Eropa, semangat petualangan membawa bangsa Viking berlayar lebih jauh ke utara dan barat. Pada tahun 874, rombongan Viking dari Skandinavia menemukan pulau terpencil di Atlantik Utara yang tak berpenghuni. Seorang pemimpin Viking asal Norwegia bernama Ingolfur Arnarson kemudian menjadi orang pertama yang menetap secara permanen di pulau itu, dan ia mendirikan permukiman yang diberi nama Reykjavik. Begitulah awal mula kolonisasi Viking di Islandia, sebuah tanah baru yang subur meski letaknya terpencil. Dalam beberapa dekade berikutnya, ribuan orang Norse pindah ke sana, membawa budaya dan hukum mereka. Bahkan, pada tahun 930, Islandia sudah memiliki majelis rakyat bernama Althing, yang dikenal sebagai salah satu parlemen tertua di dunia. Petualangan Viking tidak berhenti di Islandia. Seorang penjelajah bernama Erik the Red atau Erik si Merah diusir dari Islandia karena sebuah perselisihan yang menelan korban jiwa. Tapi justru dari pelariannya itulah babak baru eksplorasi menjadi terbuka. Sekitar tahun 982, Erik berlayar lebih jauh ke barat dan menemukan daratan luas yang bersalju. Ia menamainya Greenland. Katanya sebagai trik promosi supaya orang mau ikut pindah ke sana. Padahal tanahnya kebanyakan dingin dan tandus. Beberapa tahun kemudian, tepatnya 985 Masehi, Erik memimpin 25 kapal dengan ratusan pengikut untuk membangun pemukiman Viking di Greenland. Namun, perjalanan ini terhitung sulit karena dari 25 kapal, hanya 14 yang berhasil tiba. Sisanya kembali atau tenggelam di laut. Walaupun begitu, koloni Viking di Greenland berhasil berdiri dengan Erik mendirikan pemukiman utama di Brattahlid yang sekarang bernama Kasiarsøk. Penjelajahan Viking mencapai puncaknya sekitar tahun 1000 Masehi. Putra Erik yakni Leif Erikson melanjutkan jiwa penjelajah sang ayah. Sekitar tahun 1000 hingga 1002, Leif berlayar lebih jauh melintasi Samudra Atlantik dan mencapai pantai Amerika Utara. Leif menemukan wilayah berpantai yang kaya akan anggur liar atau berry, sehingga ia menyebutnya Finland atau tanah anggur.
Dengan demikian, Leif Erikson dan krunya pantas dikenang sebagai penemu Eropa pertama yang menginjakkan kaki di dunia baru, jauh sebelum Christopher Columbus lahir. Tapi ekspansi Viking tidak hanya ke arah barat. Di timur, terutama Viking asal Swedia yang dikenal sebagai Varangian, mereka membuka jalur perdagangan lewat sungai-sungai besar di Rusia dan Ukraina. Sejak pertengahan abad ke-9, para pemimpin Varangian seperti Rurik berhasil mendirikan pusat kekuasaan di Novgorod pada tahun 862, lalu memperluasnya ke Kiev. Dari sinilah lahir negara Kievan Rus. Para Varangian ini berdagang hingga ke Kekaisaran Bizantium dan dunia Arab. Menariknya, beberapa pemuda Viking bahkan menjadi pengawal pribadi Kaisar Bizantium di Konstantinopel, terkenal sebagai Varangian Guard. Jejak Viking di timur akhirnya melebur dengan penduduk Slavia setempat, dan kerajaan Rus pun menganut Kristen Ortodoks pada akhir abad ke-10 yang sekaligus menandai berakhirnya masa kekuasaan Viking yang masih menganut paganisme di wilayah itu. Menjelang abad ke-11, gelombang ekspansi Viking mulai mereda. Pertama, banyak orang Viking, baik yang merantau maupun yang tinggal di tanah asalnya, mulai memeluk agama Kristen. Pada akhir abad ke-10, raja-raja Skandinavia seperti Harald Bluetooth di Denmark dan Olaf Tryggvason di Norwegia masuk Kristen dan aktif mengajak rakyatnya ikut serta. Setelah beralih dari kepercayaan lama mereka, para Viking pun menjadi bagian dari dunia Kristen Eropa. Akibatnya, serangan brutal ke biara-biara tetangga yang seiman semakin jarang terjadi. Kedua, kerajaan-kerajaan Eropa juga semakin siap menghadapi ancaman Viking. Pertahanan pesisir diperkuat, kastil dan menara dibangun, sementara kebiasaan membayar Danegeld diganti dengan perlawanan militer yang lebih terorganisir. Di Inggris, keturunan Alfred dari Wessex secara perlahan merebut kembali wilayah Danelaw. Hingga akhirnya pada tahun 954, Raja Viking terakhir di Northumbria, Eric Blood-Axe, tewas yang menandai Inggris berhasil bersatu kembali di bawah Raja Anglo-Saxon. Ironisnya, ancaman Viking terbesar di Inggris justru muncul kembali dari bangsa yang sudah berbaur, yaitu Denmark. Pada akhir abad ke-10, Raja Denmark, Svein Forkbeard, melancarkan invasi dan berhasil menaklukkan Inggris pada tahun 1013. Putranya, Knut yang Agung, melanjutkan penaklukan ini dan naik takhta menjadi Raja Inggris pada 1016. Selama 2 dekade, Knut memerintah suatu imperium utara yang mencakup Inggris, Denmark, dan Norwegia yang sering disebut Kekaisaran Laut Utara. Namun setelah Knut dan putra-putranya wafat, kekuasaan pun kembali ke dinasti Anglo-Saxon dengan naiknya Edward the Confessor sebagai raja. Tahun 1066 sering dianggap sebagai penanda berakhirnya era Viking. Di tahun itu, Raja Norwegia Harald Hardrada yang dikenal sebagai tokoh Viking terakhir yang besar pengaruhnya, berusaha merebut takhta Inggris. Ia datang dengan armada besar dan mendarat di utara Inggris. Namun pada 25 September 1066, pasukannya berhasil dikalahkan oleh Raja Harold Godwinson, Raja Anglo-Saxon dalam pertempuran Stamford Bridge. Harald Hardrada, sosok yang sering disebut sebagai Viking besar terakhir, gugur di medan perang, dan dengan kematiannya berakhirlah serangan besar Viking ke tanah Inggris. Namun hanya beberapa minggu kemudian, Raja Harold Godwinson sendiri kalah di tangan William sang penakluk dalam pertempuran Hastings. William adalah adipati Normandia, keturunan Viking Rollo, sehingga secara tidak langsung bangsa Viking tetap meninggalkan jejak besar dalam sejarah Inggris, meski dalam bentuk yang berbeda. Setelah tahun 1066, era Viking dianggap berakhir. Wilayah Skandinavia telah berubah menjadi kerajaan-kerajaan Kristen. Ekspansi militer mereka berhenti, dan para Viking yang tersisa di tanah jajahan perlahan menyatu dengan budaya setempat. Meski era Viking sudah berakhir, warisan mereka tetap hidup dalam sejarah dan budaya. Kisah tentang keberanian sekaligus keganasan mereka diabadikan dalam kisah Nordik dan berbagai cerita rakyat Eropa. Dalam banyak kisah abad pertengahan, sosok Viking sering disebut sebagai orang Dane, sering digambarkan sebagai musuh yang tangguh. Tetapi Viking juga meninggalkan warisan yang positif. Mereka membuka jalur perdagangan baru yang menghubungkan dunia utara dengan Eropa, Bizantium, bahkan sampai ke Timur Tengah. Kota-kota seperti Dublin, York, dan Kiev bertumbuh pesat berkat jaringan ekonomi yang dibawa Viking. Dari segi linguistik, beberapa bahasa modern menyimpan jejak kata Norse kuno. Bahkan nama-nama hari dalam bahasa Inggris banyak yang berasal dari nama dewa Nordik. Tuesday dari dewa Tyr, Wednesday dari Woden atau Odin, Thursday dari Thor, dan Friday dari Freya.
Kini, lebih dari 1000 tahun telah berlalu, tapi kisah bangsa Viking masih terus memikat imajinasi kita. Dari serangan di Lindisfarne, pendirian koloni di Greenland, hingga jejak mereka di Vinland yang jauh mendahului Columbus. Era Viking mengajarkan bahwa di balik gambaran mereka sebagai prajurit barbar, sebenarnya ada bangsa pelaut hebat, pedagang cerdik, dan penjelajah berani yang pengaruhnya menyebar luas ke seluruh dunia. Tidak heran sampai sekarang istilah Viking selalu diingat dengan nuansa petualangan dan juga keberanian. Warisan mereka tetap hidup, baik melalui keturunan yang menyebar di berbagai belahan dunia, melalui bahasa dan nama tempat, maupun lewat legenda-legenda yang tak pernah hilang oleh waktu.